Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Indah Lestari. You can call me Indah. I am a student from University of Muhammadiyah Cirebon, Faculty of Teacher Training and Education. I am from kelas SD 19 A2. Dalam video kali ini, saya memenuhi mata kuliah konsep bahasa Inggris dengan dosen pengampu Ibu Erna Labudasari MPD. Saya di sini akan menjelaskan salah satu materi dari konsep bahasa Inggris, yaitu mengenai karakteristik belajar anak SD. Karakteristik belajar anak SD ada 3 tipe, yaitu yang pertama tipe visual, yang kedua tipe auditory, dan yang ketiga tipe kinestetik. Saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiga tipe tersebut. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu tipe visual. Tipe visual yaitu tipe belajar yang cenderung menerima informasi secara baik dan efektif dengan menggunakan indera penglihatannya atau visualnya. Adapun ciri-ciri tipe visual ini, yang pertama, anak lebih mudah mengingat apabila belajar dari catatan. Yang kedua, anak lebih suka membaca. Yang ketiga, anak suka membuat coretan atau catatan kecil. Yang keempat, tulisan tangan cukup bagus dan rapi. Yang terakhir, yang kelima, yaitu anak tidak pandai memilih kata ketika berbicara. Tips pembelajaran visualnya yaitu ada 3. Yang pertama, pilih buku yang berisi gambar. Yang kedua, gunakan highlighter. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu gunakan mind map. Nah, yang kedua yaitu ada tipe auditory. Tipe auditory ini tipe belajar yang cenderung menerima informasi secara efektif dan baik dengan menggunakan indera pendengaran atau audio. Adapun ciri-ciri tipe auditory yaitu yang pertama, anak suka mendengarkan musik. Yang kedua, anak suka menggumam saat membaca. Yang ketiga, anak suka berbicara pada diri sendiri ketika berpikir. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu anak pembicara yang fasih. Tips pembelajaran auditory yaitu ada 2. Yang pertama, rekam materi pembelajaran dalam kaset dan dengarkan sebelum tidur. Yang kedua, yaitu ikut berpartisipasi dalam diskusi. Nah, yang terakhir yaitu tipe kinestetik. Adapun ciri-ciri tipe kinestetik ada 4. Yang pertama yaitu anak menyukai metode praktek. Yang kedua yaitu anak menyukai aktivitas melibatkan gerakan tubuh. Yang ketiga, anak suka menghafal dengan cara berjalan. Dan yang terakhir, yang keempat, anak kesulitan menulis tapi pandai berbicara. Nah, adapun tips-tips pembelajaran dalam tipe kinestetik yaitu ada 3 tips. Yang pertama yaitu mempraktekkan materi pelajaran. Yang kedua yaitu mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi pelajaran yang tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mengetahui bersama mengenai tipe-tipe belajar anak SD, yaitu ada 3 tipe. Yang pertama tadi ada tipe visual, yang kedua ada tipe auditory, dan yang ketiga tadi ada tipe kinestetik. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan materi yang sama, yaitu sekarang kita akan bahas mengenai classroom management atau yang biasa kita sebut manajemen kelas oleh guru. Nah, manajemen kelas oleh guru ini membantu para siswa merasa aman dan nyaman dengan keadaan ruangan kelasnya dan mengatur meja belajar siswanya itu merasa aman dan nyaman pula dalam pengelompokannya,
dengan teman-temannya, dan yang paling penting yaitu para siswa bisa mengaktifasi bahasa kelas. Nah, selanjutnya ada yang namanya membantu siswa merasa aman di dalam kelas atau maupun di luar lingkungan sekolahnya, yaitu mencegah kekerasan pada anak. Yang dimaksud mencegah kekerasan pada anak ini, guru harus mampu melatih siswa mengenai bagaimana cara memecahkan masalah tanpa melakukan tindakan kekerasan. Selanjutnya ada keadaan ruangan kelas atau yang disebut pengaturan ruangan kelas. Pengaturan ini bisa disebut kondisi dan fasilitas dalam ruangan kelas. Nah, dalam proses masa belajar tersebut, para siswa itu berhak mendapatkan perlengkapan dan bahan ajar, lingkungan kelas, termasuk cahaya, temperatur udara, ataupun ventilasi dan sebagainya. Selanjutnya ada mengatur meja belajar siswa. Kursi dan meja siswa dan guru perlu ditata, yakni ada 4 hal yang memungkinkan penataan ruangan kelas. Yang pertama ada aksesibilitas, yang kedua ada mobilitas, yang ketiga ada interaksi, dan yang keempat ada variasi kerja siswa. Selanjutnya ada pengelompokan siswa. Pengelompokan seperti ini. Di sini ada gambar memudahkan guru dalam mencatat nilai, kehadiran, pengaturan tugas, maupun administrasi. Selanjutnya ada mengaktifasi bahasa kelas. Mengaktifasi bahasa kelas ini, guru harus membiarkan siswa untuk mendengarkan sebanyak mungkin kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, ini yang terakhir dalam classroom management, yaitu atmosfer kelas. Atmosfer dalam mendidik murid tersebut meliputi yang pertama yaitu ada tantangan, yang kedua ada kemerdekaan, yang ketiga ada hormat, yang keempat ada kehangatan, yang kelima ada kendali, dan yang terakhir sukses. Sekian penjelasan mengenai karakteristik belajar anak SD. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.